Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsari Masusi, mahasiswa Teknik Mesin 2017. Di sini saya akan membahas tentang refrigerasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu sejarah sistem pendingin. Nah, pada tahun 1823, Technique de Latour dari Prancis melakukan penelitian tentang tingkat keadaan kritis dari gas ether. Setahun kemudian, Humphrey Davy dan asistennya M. Faraday dari Inggris merupakan orang pertama yang berhasil menemukan cara mencairkan gas amonia. Prinsip dasar siklus refrigerasi dikembangkan oleh NLS Carnot dari Prancis dalam tahun 1824, sedangkan Dr. Willis Hepburn Carrier dari Amerika Serikat pada tahun 1906 dapat dianggap sebagai orang pertama yang berhasil membuat alat pengatur temperatur dan kelembapan udara. Dengan menggunakan sistem pencuci udara, dalam hal tersebut ia mendinginkan dan menjenuhkan udara sampai mencapai titik embunya. Yang kedua yang akan saya bahas tentang refrigerasi yaitu proses siklus kerja kompresi uap. Nah, dalam kompresi uap terdapat beberapa siklus, yaitu 4 siklus. Yang pertama pada proses 1-2 yaitu refrigeran meninggalkan evaporator dalam wujud uap jenuh dengan temperatur dan tekanan rendah. Kemudian proses 2-3. Proses 2-3 ini setelah mengalami proses kompresi, refrigeran berada dalam fase panas lanjut dengan tekanan dan temperatur tinggi. Untuk merubah wujudnya menjadi cair atau kondensasi biasa disebut, kalor harus dilepaskan ke lingkungan melalui alat yang disebut dengan kondensor. Kemudian yaitu proses dari 3 ke 4, di mana pada proses ini refrigeran dalam keadaan wujud cair jenuh dengan tingkat keadaan 3, kemudian mengalir melalui alat ekspansi. Refrigeran keluar alat ekspansi berwujud campuran uap cair pada tekanan dan temperatur rendah. Kemudian yang terakhir itu proses 4, dari proses 4 ke 1, di mana refrigeran dalam fase campuran uap cair mengalir melalui evaporator. Di dalam evaporator, refrigerasi mengalami proses penguapan sebagai akibat dari panas yang diserap dari sekeliling evaporator. Kemudian yang terakhir di sini saya akan membahas tentang penjelasan diagram pH dan TS pada siklus kompresi uap. Nah, pada diagram pH sendiri merupakan alat yang paling umum digunakan dalam menganalisa dan melakukan perhitungan kalor. Nah, garis konstan pada diagram pressure enthalpy ini sendiri yang bisa kita lihat bahwa pertama garis proses kompresi digambarkan sejajar dengan garis entropi konstan, kemudian garis proses kondensasi digambarkan sejajar dengan garis tekanan konstan, kemudian garis proses ekspansi digambarkan dengan garis entalpi konstan, dan terakhir itu garis proses evaporasi digambarkan sejajar dengan garis tekanan konstan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas diagram TS. Pada bisa kita lihat ini diagram TS ada 4 proses yang terjadi, yaitu proses 1 ke 2 kompresi isentropik pada kompresor, kemudian pada proses 2 ke 3 pelepasan kalor pada tekanan konstan di kondensor, kemudian pada proses 3 ke 4 ekspansi isentropik pada katup ekspansi, dan proses 4 ke 1 yaitu penyerapan kalor pada tekanan konstan di evaporator. Seperti yang kita lihat pada diagram TS tersebut, dari gambar tersebut kita dapat ketahui bahwa alur refrigeran dimulai pada kondisi 1 saat masuk kompresor sebagai uap jenuh, kemudian dikompresi secara isentropik sampai tekanan kondensor. Temperatur refrigeran naik selama proses kompresi di atas temperatur lingkungan. Nah, kemudian refrigeran masuk ke kondensor sebagai uap superheat pada tingkat keadaan 2 dan keluar sebagai cairan jenuh pada tingkat keadaan 3, sehingga terjadi pelepasan kalor ke lingkungan. Nah, refrigeran pada tingkat keadaan 3 ini diekspansi sampai tekanan evaporator melalui katup ekspansi atau pipa kapiler. Temperatur refrigeran menjadi turun di bawah temperatur refrigeran yang dikondisikan selama proses ini. Nah, refrigeran masuk ke evaporator pada tingkat keadaan 4. Nah, di mana pada tingkat keadaan 4 ini diidealisasi sebagai ekspansi isentropik pada tingkat keadaan 4 sebagai campuran saturasi 2 fasa atau
dari cair ke uap dengan kualitas rendah. Kemudian refrigeran menguap seluruhnya dengan menyerap kalor dari ruangan yang dikondisikan tersebut. Refrigeran keluar dari evaporator sebagai uap jenuh dan masuk kembali ke kompresor pada tingkat keadaan 1. Nah, seluruh proses siklus tersebut merupakan proses yang bersifat reversible, di mana secara internal untuk proses ekspansi yang irreversible. Nah, karena throttle tidak mungkin isentropik sehingga tidak diidealisasikan atau berperan sebagai turbin untuk memudahkan analisis. Nah, berikut merupakan beberapa hal yang saya bahas tentang refrigerasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.